Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir Sam Caniago pagi ini di kantor Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Solo bersama Ibu Kadis. Kita akan bincang-bincang santai tentang bagaimana ketahanan pangan dan kebutuhan perikanan di Kabupaten Solo. Selamat pagi Ibu Kadis. Selamat pagi. Mungkin kita sapa dulu para pemirsa sekaligus mengenal lebih dekat Ibu Kadis. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadis Perikanan dan Pangan Kabupaten Solo, Insinyur Sofitri MM. Dalam hal ini saya didatangi kunjungan seorang, saya panggil adik selama ini. Jadi begitu juga beliau manggil saya juga Uni. Jadi kami dalam rangka silaturahim tentang kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Perikanan Pangan, terutama mengenai program-program yang ada di Dinas Perikanan ini. Uni, hari ini kita melihat mulai dari pusat adanya transisi kepemimpinan mulai dari presiden, gubernur. Sebentar lagi mungkin Bupati Solo John Firman Pandu akan dilantik. Kita yakin bagaimana peranan dari Dinas Perikanan dan Pangan untuk memberikan peran dalam mensukseskan pasangan pemimpin ini ke depan. Apa-apa langkah di instansi Uni dalam mensukseskan Kabupaten Solo 5 tahun ke depan. Dari Dinas Perikanan dan Pangan ini mungkin kami akan menyesuaikan program-program yang beliau berikan ke kami, terutama program tentang perikanan dan pangan nantinya, di mana bantuan ke masyarakat pada saat ini sangat memungkinkan untuk kita bantu, terutama makanan gizi yang gratis. Di sektor perikanan sendiri, KBBI ya. Di Dinas Perikanan kita juga ada Balai Benih Ikan, itu terdapat di Lubuk Agung dan Sungai Jani. Di situ semua lokasinya berkisar lebih kurang 3,5 hektar. Di situ kita untuk memberi bantuan ke masyarakat dan terutama kelompok penerima yang betul-betul mau melaksanakan tentang budidaya ikan yang saat ini digalak-galakkan oleh pemerintah, terutama terkait dengan gizi ke masyarakat. Kebutuhan perikanan memang ini sangat sesuai dengan Asta Cita Presidennya Prabowo dalam rangka memenuhi kebutuhan gizi masyarakat di Kabupaten Solo. Untuk kebutuhan perikanan itu selain bantuan bibit kelompok juga dalam bentuk yang lain untuk kepentingan masyarakat. Selain bibit itu ada juga kegiatan bantuan ke masyarakat tentang di bidang pangan, kegiatan program penyerahan itik ke kelompok. Di kelompok itu kan bisa itik petelur. Uni masuk Kabupaten Solo tahun berapa? 2013. Sebelumnya di Dinas Kelautan dan Perikanan Papua Barat di Manokwari. Sektor ini kita melihat dulu mungkin di kelautan, termasuk juga di perikanan. Nah, kebutuhan sandang dan pangan di Kabupaten Solo itu kacamata Bu Kadis itu seperti apa saat ini? Kalau sandang pangan, kalau kita lihat dari kacamata kita, untuk Kabupaten Solo ini sangat memungkinkan. Kalau kita bandingkan dengan di Manokwari, Papua Barat, karena terkait dengan sini kita kan daerah penghasil beras. Solo yang ternama di Indonesia walaupun tingkat nasional, tingkat internasional. Terkait dengan sandang pangan tadi, memang Kabupaten Solo sangat maju dengan kita bandingkan di wilayah lainnya, karena kalau di sana itu kan kelautan. Kalau kelautan itu khusus laut. Kalau kita di sini perikanannya air tawar. Jadi air tawar sini kita dapat 5 danau. Jadi itulah yang akan kita kembangkan dan berkaitan dengan sandang pangan yang ada, di mana petani kita sangat memadai sekarang ini, di mana di
petani juga ada, nelayan juga ada. Jadi contohnya di Alahan Panjang ada danau di atas, danau di bawah, dan juga ada petani kita yang menghasilkan di situ yang sangat bagus gitu. Kemudian juga di mana kami kemarin itu terkait dengan program Bapak Bupati kita yang terpilih, di mana beliau kemarin itu kami juga dibawa ke kementerian beberapa kepala dinas karena akan mengembangkan wisata desa berbasis perikanan pangan. Program seperti apa nanti? Nanti programnya nanti kami kan sudah memasukkan kemarin itu proposal tentang itu. Jadi kemarin itu saya juga sudah menjelaskan di KKP, kalau kita bisa mensinkronkan wisata desa dengan berbasis perikanan dan pangan, itu luar biasa. Untuk Kabupaten Solo ini, di mana kita wisata kita juga sangat bagus, kemudian dengan view dari Kabupaten Solo ini juga sangat bagus, kemudian juga danau kita juga ada, kemudian pangan kita juga ada. Jadi kalau kita lihat di sini prospek untuk Kabupaten Solo ini lengkap semuanya. Cuma kita menata bagaimana yang bagus sesuai dengan program beliau ke depannya nanti apa maunya beliau nanti Kabupaten Solo ini ke depannya. Itulah kita nanti bersinergis dengan berbagai stakeholder untuk pengembangan sandang pangan di Kabupaten Solo ini. Ini cukup menarik sekali ya nih, karena saya juga bedah visi-visi dari calon bupati terpilih, yaitu pasangan Pak John Firman Pandu dan Pak Chandra, adanya one product one area. Wisata desa yang dimaksud itu fokusnya ke wilayah mana itu? Fokus mungkin sebagai percontohan ini lengkap ya, sebagai wilayah selatan, di mana itu danau di atas, danau di bawah, itu berpotensi kita kembangkan wisata desa berbasis perikanan pangan gitu kan. Kenapa? Karena daerah situ pertaniannya juga ada, kemudian danaunya juga ada, kemudian wisatanya juga ada. Kalau danau di atas, danau di bawah itu bisa kita yang bagi pengawasannya itu bisa Kabupaten Solo. Kalau Danau Singkara itu karena terdapat 2 kabupaten, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solo, itu pengawasannya di bawah provinsi. Jadi kita bagaimanapun wilayah-wilayah kita juga kan. Jadi nanti yang bisa nanti di pengembangan untuk khusus kabupaten mungkin 4 danau yang kita kuasai nantinya. Kau guna Danau Talang, Danau Tuo, Danau di atas dan Danau di bawah. Jadi prioritas sekarang ini kita kembangkan dulu di Danau di atas, Danau di bawah, sesuai dengan program beliau, dengan view yang bagus di sana. Bagaimana kedepannya beberapa stakeholder nanti yang terlibat di situ, bukan dinas perikanan saja. Kalau dinas perikanan saja mungkin kami tentang perikanan dan pangan. Nanti wisata desanya bagaimana nantinya? Tentu daerah bagian pariwisata, bagaimana pengembang pariwisata di situ. Kalau kami nanti akan membuat juga rencana kajian-kajian tentang danau itu, di mana kita akan mengembangkan zona wisata, zona tangkap, dan zona budidaya. Jadi jangan semuanya wisata. Jadi sambil mengembangkan perekonomian masyarakat sekitar itu, di mana di wisata itu juga ada kan yang bisa dipancing bersama, dikembangkan dan dengan sambil berwisata ke sana. Kemudian budidayanya bagaimana dia mengembangkan budidaya apa yang cocok di situ sesuai dengan kemauan nelayan kita atau petani ikan kita di sini, apa maunya mereka, apa maunya dikembangkan, atau mereka membuat keramba yang kemudian tentu kita batasi berapa keramba yang bisa, jangan sampai nanti karena membuat keramba semua biota kita akan mati semua karena terkait dengan pakan-pakan yang menumpuk nantinya kan. Kemudian wilayah tangkap. Nah, wilayah tangkap ini khusus penangkapan ikan saja. Disitulah bisa khusus di wilayah situlah bisa kita menangkap ikan sekaligus berwisata. Jadi nanti itulah pengembangan di
daerah Danau Kembar nantinya, terutama di Alan Panjang. Ada sebuah tantangan Uni, Iya, karena kita lihat beberapa daerah lain, ketika masyarakat mengembangkan budidaya keramba, iya, tidak dilakukan pengaturan khusus, juga tidak membahayakan untuk habitat yang ada di danau itu sendiri. iya. Nah, ini bagaimana langkah-langkah ini yang akan diambil dari Dinas Perikanan mengantisipasi? Siap. Jadi tentu kita nanti, kalau makanya tadi kita udah antisipasi per zona tadi. Ya, Ini khusus di zona budidaya saja. ya, Jadi jangan semuanya danau itu kita jadikan untuk budidaya keramba di itu kan. Bisa juga kita kembangkan bioplok. Bioplok ini maksudnya budidaya di sekitar perkarangan. ya, Bisa juga, tapi tergantung anggaran kita tadi. Kalau pemerintah kita mendukung tentang bioplok sambil untuk menambah makanan gizi ke masyarakat, itu luar biasa. Betul-betul mereka memahami betul tentang budidaya bioplok di pekarangan lestari tadi. ya, Di situ juga misalnya kita buat hidroponik. ya, Selain dari budidaya di air tawar tadi, jadi di pekarangan rumah juga bisa kita buat tentang budidaya itu gitu kan. Mengingat dan menimbang tidak semua orang bisa membudidaya di danau. ya. Berarti kelompok tertentu, maksudnya kelompok tertentu mereka yang paham bagaimana bisa dia membuat budidaya keramba itu dibantu dengan tim teknis dari Dinas Perikanan dan Pangan. Jadi kebutuhan bibit, bagaimana BBI? Kalau kebutuhan bibit kita kok sangat cukup. Ya. Tapi kalau kita kurang bibitnya ada yang tidak ada di kita siap nanti menrop dari Balai Budidaya Air Tawar di Sungai Gelam Jambi. Ya. Jadi waktu kami ke Jakarta dan berbicara dengan Bapak Bupati terpilih, beliau siap nanti ke sana Ya. untuk berkunjung. Kalian nanti kita akan membuat kerjasama dengan Balai Budidaya Air Tawar di Sungai Gelam Jambi itu. Dari data sekarang untuk kelompok-kelompok perikanan itu jumlah ada berapa di Kabupaten Solo? Kalau kurang 1.000 lebih lah. 1.000 lebih. Iya, nanti kita minta data yang akurat lagi ya. Ya. Udah ada catatannya. Kelompok perikanan ini ada beberapa kelompok. Ya. Ada kelompok Pok Maswas, ada kelompok nelayan, ada kelompok budidaya. Ya. Jadi nanti Pok Maswas ini kan itu banyak, jadi mana kelompok pengawasan budidaya, kelompok budidaya ini, kemudian apa saja nanti dikembangkannya di situ. Kelompok nelayan apa saja yang ditangkapnya di situ. Itulah yang akan kita benahin ke depan nantinya. Ya. Kemudian juga ada lagi ini kelompok pengolah ikan sekaligus pemasaran. Jadi kemarin itu kita juga sudah memasukkan proposal ke kementerian di mana kelompok pengolah ikan ini bisa kita buat suatu ruangan, misalnya danau di atas itu apa ciri khas ikannya. Ya. Kalau di Danau Singkara udah ada ikan bilih. Untuk ikannya yang rasa ori, rasa gespri sudah lengkap, rasa rendang juga ada. Dan kemasannya juga sudah bagus. Jadi nanti kalau memang ada lagi bantuan, itu kemarin katanya akan diusahakan dapat kita bantuan satu untuk kelompok pengolah dan pemasaran ikan. Itu pun kalau anggaran tidak dipotong. Nah, tapi kan karena rencana kayaknya ini sekarang kan anggaran banyak dipotong. Jadi kalau mau nanti kita taruh di situ satu. Hasil dari tangkap nelayan kita nanti yang akan dibutuhkan untuk wisata, dibuat pula kuliner hasil pengolahan ikan di Danau Kembar. Dan jadi sesuai dengan keinginan Pasangan Bupati terpilih, one product one area untuk sektor perikanan dan pangan itu kita juga bisa memiliki produk sekaligus bisa dimanfaatkan orang secara berwisata. Mungkin selain danau, potensi Solo itu kan banyak. Ada sungai-sungai di nagari-nagari. Sekarang kan udah muncul adanya masyarakat mulai berkelompok untuk menjaga lingkungan, melestarikan ikan-ikan yang ada itu dalam kelompok masyarakat. Apakah ini juga tersentuh oleh Dinas Perikanan? Itu yang saya katakan tadi mengenai kelompok pemaswas tadi. Pengawas
kelompok masyarakat yang ikan-ikan yang ditebarkan di sungai. Iya. Contohnya kemarin itu di Bukit Sile. Iya. Ada sungainya itu udah kelompoknya juga sudah bagus itu saya lihat. Karena ikan-ikannya sana sudah mulai berkembang karena kami sudah bantu. Karena itu mereka minta ikan emas, ikan nila. Ada Sungai Larangan. Ya, Sungai Larangan. Ya. Selain dari perikanan itu nih, untuk kebutuhan pangan Kabupaten Solo, kebutuhan pangan ya, kalau dilihat kalau beras, kalau saya rasa cukup lah gitu kan. Ya. Mengenai kalau bawangnya juga, karena kalau kita lihat, kalau perlu, kalau kita ingin menggalakkan ke waktu panen, kalau dapat janganlah dijual ke luar, jangan diimpor. Jadi kalau kita khusus untuk Kabupaten Solo aja di Sumber lah, lingkup pasti cukup lah gitu. Karena tiap hari kami kan juga mensurvei tentang keadaan pangan ini, penjualannya, harga pangannya berapa. Komoditi beras Solo itu kan terkenal. Ya. Sekarang masyarakat luar daerah Kabupaten Solo lebih ingin mencicipi beras Solo itu sendiri. Sampai hari ini lisensi beras Solo-nya itu dilihat ya, lisensi beras Solo ini sangat memadai. Kemarin ini beras Solo kita ini lisensinya sangat bagus sekali gitu. Saya lihat kemarin itu di Jakarta, rumah makan kita di Padang tuh udah banyak juga yang memakai beras Solo kita gitu. Buni di Dinas Perikanan Pangan itu udah tahun berapa? 2023. Ya. Artinya udah memasuki tahun ketiga ya? 2023 tahun kedua lah sekarang. Tahun kedua. Ya. Tahun sebelumnya apa-apa yang sudah dilakukan Dinas Perikanan untuk menyelamatkan ketahanan pangan dan perikanan di Solo? Yang tahun kemarin itu yang dilakukan waktu saya mulai dilantik, saya pertama masuk, perkembangan perikanan ini jauh di bawah. Maksudnya jauh di bawah itu terkait dengan anggaran. Karena bagaimanapun sukses dan tidak suksesnya dinas itu tergantung dengan anggaran. Terus setengah pinggang. Kayak hutan BBI itu. Gotong royong bersama, hampir tiap hari kita gotong royong di sana dengan dana yang tidak memadai. Kami gotong royong. Kemudian setelah itu alhamdulillah kami cat. Kemudian kita kita mintalah tambahan anggaran. Ketua TAPD ditambah anggaran kita. Kemudian untuk lomba, selama ini kita tidak pernah dapat juara. Alhamdulillah Desember itu kita juara juga itu lomba-lomba. Kami adakanlah lomba for ikan tingkat kabupaten, dapat juara tingkat provinsi dan mewakili tingkat nasional November 2025 ini. Jadi 2025 mewakili tingkat nasional untuk lomba menu keluarga. 2024 di Sumatera Barat juara satu ya. Juara satu. Iya. Nah, inovasi ke depan Dinas Perikanan seperti apa? Inovasi ke depan Dinas Perikanan Kabupaten Solo ini terbaik hendaknya di Kabupaten Solo dan terbaik di Sumbar. Inovasi yang akan kita kembangkan wisata desa berbasis perikanan dan pangan. Sesuai dengan ikon pengembangan Kabupaten Solo ke depannya. Ada nggak bentuk kerjasama dengan mungkin Nagari mungkin? Pak Bupati kita terpilih nanti ini, kami Dinas Perikanan rensinkronisasi Wali Nagari Camat si Kabupaten Solo akan adakan rapat di BBI nantinya. Aturnya kemarin tanggal 5, tapi kita tunda, beliau dilantik tanggal 6. Jadi dibatalkan. Dan di situ saya nanti juga akan berbicara bagaimana kita memasukkan wisata desa berbasis perikanan dan pangan ke negari-negari ini. Negari ini bisa juga dia mengembangkan bioplog atau pangan lestari di anggaran desa. Nagari itu juga diwajibkan secara nasional untuk menganggarkan untuk ketahanan pangan. Nanti yang bisa dikembangkan di Kabupaten Solo dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan. Nah, di tengah ekonomi hari ini yang cenderung ada penurunan di masyarakat kita, belum kita closing persiapan untuk lomba tingkat nasional.
persiapan lomba tingkat nasional itu kita siap saja, tapi anggaran kita yang kurang. Mau butuh juga anggaran. Ya anggaran. Ke depannya perikanan dan pangan itu termasuk kebutuhan gizi ke masyarakat yang sangat memadai. Ya, seiring dengan keinginan pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan gizi, mengantisipasi stunting, termasuk kebutuhan ikan memang perlu menjadi salah satu komoditi yang perlu diperhatikan di Kabupaten Solok. Ada yang perlu Uni sampaikan selaku kepala dinas kepada masyarakat atau kelompok kita, dipersilakan sebelum kita closing. Oke. Dan saya sarankan kepada kelompok ikan dan kelompok pangan, berkembanglah dengan kemampuan kita sendiri dan berkembanglah dengan ikhlas dan berkembanglah dengan hati sanubari kita sendiri untuk majunya kelompok perikanan ke depannya. Semangat. Ya, selalu semangat ya Uni. Mungkin itu pemirsa, demikianlah ada beberapa pesan-pesan edukasi bersama Ibu Kepala Dinas yang dulu pernah dinas di daerah timur di Papua, sekarang mengabdi di kampung halaman. Yang pertama sekali yaitu bagaimana kesiapan kita Solok sesuai dengan keinginan pasangan John Firman Pandu Chandra dalam membangun Solok di seluruh sektor, termasuk sektor wisata. Solok sudah mulai menggeliat, terutama sekali daerah selatan yang memiliki danau. Maka kita lihat dari inovasi ke depan adanya satu konsep memiliki wisata desa berbasis perikanan pangan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama sekali di Kabupaten Solok yang didominasi di sektor pertanian kehidupan mereka. Juga ada di sektor perikanan, juga ada di hortikultura. Mudah-mudahan bersama Dinas Perikanan kita mampu mengembalikan kejayaan Kabupaten Solok yang pernah ada di seluruh sektor. Barangkali itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan langkah baik yang diambil oleh John Firman Pandu dan Chandra Kabupaten Solok itu jauh lebih baik dari hari ini dan hari lalu. Terima kasih. Semoga Uni selalu sukses memimpin perikanan pangan di Kabupaten Solok. Terima kasih.